Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Ahmad Afandi, Magister Agama, yang kami banggakan teman-teman mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Baiklah, langsung saja. Perkenankan pada hari ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri nama Muhammad Ismaruddin. Anggota kedua Ibu Deni Priantini, 3 Ibu Nuryamah, 4 Ibu Sulistiawati. Mohon izin perkenankan pada hari ini menyampaikan makalah tentang landasan budaya terhadap pendidikan pada mata kuliah Ushul Tarbiyah. Langsung saja. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk hidup yang diberikan berbagai potensi oleh Tuhan. Untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, tentunya harus ada sesuatu yang mengarahkan dan membimbingnya, supaya berjalan dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka manusia harus dibekali dengan pendidikan yang cukup sejak dini. Secara sosiologi, pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi, agar kehidupan masyarakat berkelanjutan dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara. Budaya atau kultur adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun, dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya berpengaruh besar dalam dunia pendidikan, yaitu mengubah cara hidup, berkomunikasi, berpikir, dan cara bagaimana mencapai kesejahteraan. Adapun rumusan masalah yang kami sampaikan, yaitu bagaimana peranan landasan budaya terhadap pendidikan di Indonesia. Pembahasan pengertian pendidikan. Menurut Dwi Karya, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Sedangkan menurut Crow and Corp, pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya, membantu meneruskan adat dan budaya, serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektual, dan jasmani anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut di atas, kami simpulkan pendidikan adalah asas, dasar, atau fondasi yang memperkuat
dan memperkokoh dunia pendidikan dalam rangka untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Pengertian budaya. Budaya adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat yang hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem tersebut digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, dan teknologi. Berikutnya, fungsi dan tujuan landasan budaya dalam pendidikan. Terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengembangan potensi. Yang kedua, fungsi perbaikan potensi. Yang ketiga, fungsi penyaring. Nilai-nilai budaya yang dikembangkan dalam pendidikan diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, agama, yaitu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Nilai sumber budaya yang kedua, yaitu Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Yang ketiga, prinsip budaya, nilai budaya, bahwa sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nasional sebagai rumusan kualitas yang hanya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dikembangkan pada satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Berikutnya, nilai-nilai budaya yang dikembangkan dalam pendidikan akan mengembangkan atau membentuk potensi diri dan sikap manusia. Di antaranya adalah sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, demokratis, cinta tanah air. Lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan pertama, pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Apabila kebudayaan berubah, maka pendidikan pun berubah. Dan apabila pendidikan berubah, akan dapat mengubah kebudayaan.
Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam penyajian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.